Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian. Kembali lagi kita akan melanjutkan materi PPKN kelas 12, masih mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita akan melanjutkan ke poin yang kedua. Tapi sebelumnya silahkan dilihat dulu KD untuk mengingatkan kembali materi kita sebelumnya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi juga bisa kalian baca sendiri. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada materi kita kali ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke poin yang B mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, sejarah telah mencatat ada 6 periode besar proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu ada 6 jika kita bagi periodisasinya. Yang pertama, masa revolusi kemerdekaan dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Belanda menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Nah, untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Maklumat yang pada tanggal 14 November 1945 itu kemudian menjadikan Indonesia sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Sedangkan yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pernah diuji kekokohannya dengan munculnya beberapa gerakan separatis pada periode ini, seperti pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pada foto terlihat suasana konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, yang akhirnya menjadikan Indonesia menjadi negara federal. Kemudian yang ketiga, masa demokrasi liberal antara 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959.
Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 ini merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia saat periode ini pernah diuji dengan munculnya beberapa gerakan separatis seperti Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dan pemberontakan PRRI atau Permesta. Selanjutnya, pada masa Orde Lama tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Nah, pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Pada foto terlihat Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan awal berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan berlakunya sistem demokrasi terpimpin. Selanjutnya, periode yang berikutnya adalah masa Orde Baru tanggal 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan yang baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Penyimpangan tersebut mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mengundurkan diri. Kemudian yang keenam, masa reformasi, yaitu dari 21 Mei 1998 hingga sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejala politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali antara tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Itulah keenam periode
dari proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu di setiap periode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, di mana punya tantangan sendiri-sendiri. Silahkan dilengkapi informasi kalian dari berbagai sumber yang ada untuk melengkapi pengetahuan kalian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.